Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami mewakili Dewan Syariah Wahda Islamiyah ingin mempresentasikan makalah ilmiah hasil liqa ilmi yang ke-30 Dewan Syariah Wahda Islamiyah yang berkaitan tentang hukum menerima bantuan kampanye. Materi ini adalah respon atas banyaknya pertanyaan yang berkaitan tentang hukum menerima bantuan kampanye. Oleh karenanya Dewan Syariah Wahda Islamiyah dalam liqa ilmi ke-30 mengangkat tema yang berkaitan tentang hal ini. Baik, secara pendahuluan kita katakan bahwa salah satu kewajiban kaum muslimin adalah mengangkat pemimpin. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, ajma'u ala annahu yajibu alal muslimina nasbah khalifah. Mereka, yaitu para ulama kaum muslimin, sepakat bahwa wajib bagi kaum muslimin untuk menetapkan pemimpin. Juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi, al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya wa aqduha liman yakumu biha fil ummati wajibun bil ijma'. Ya, artinya bahwa kepemimpinan itu ditetapkan untuk menggantikan peran kenabian dalam menjaga agama dan juga mensiasati perkara dunia. Wa aqduha, dan menetapkannya, yaitu pemimpin, liman yakumu biha fil ummati wajibun bil ijma', bagi yang memiliki kewenangan padanya adalah wajib secara konsensus atau ijma' ulama. Kemudian pada konteks Indonesia, pemilihan pemimpin dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum atau yang kita kenal dengan pemilu. Pemilu ini diharapkan dapat menghadirkan pemimpin yang bersikap adil, jujur, amanah, dan tentunya membawa kemaslahatan bagi rakyat Indonesia secara umum dan secara khusus bagi kaum muslimin. Namun sebagai upaya calon pemimpin yang berkontestasi dalam meraih suara pemilih ini, negara memperbolehkan suatu proses yang disebut dengan kampanye. Adapun kampanye menurut peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program dan atau citra diri peserta pemilu. Dan demi menyukseskan kampanye, tidak jarang kampanye calon pemimpin dilakukan dengan menggelontorkan bantuan yang bersifat materi demi mendapatkan efek elektoral yang berujung pada pencoblosan dirinya oleh pemilih di tempat pemungutan suara atau TPS. Oleh karenanya, makalah ini mencoba membedah hukum menerima bantuan kampanye yang diberikan kepada pemilih oleh para kandidat pemimpin yang mengikuti kontestasi pemilihan umum atau pemilu. Batasan pembahasan. Penelitian ini memiliki beberapa batasan pembahasan. Yang pertama, batasannya bahwa bantuan kampanye yang diberikan adalah berbentuk materi, khususnya yang berupa uang tunai. Adapun yang berbentuk non materi maka tidak masuk dalam pembahasan makalah ini.
Kemudian kedua, bantuan kampanye yang diberikan oleh calon pemimpin yang telah terdaftar secara resmi sebagai peserta pemilu di Komisi Pemilihan Umum. Adapun bantuan yang diberikan oleh non calon pemimpin maka tidak masuk dalam pembahasan ini. Kemudian yang ketiga, bantuan kampanye yang diberikan adalah bantuan yang diberikan di masa kampanye. Adapun di luar masa kampanye maka tidak masuk dalam pembahasan ini. Poin selanjutnya, pembahasan utama, ada 2 poin. Yang pertama, kita ingin memetakan pembagian bantuan kampanye. Bantuan kampanye dapat dilakukan pembagian sesuai peruntukannya menjadi 2 macam. Yang pertama, bantuan kampanye yang diberikan oleh kandidat pemimpin kepada perorangan atau lembaga tertentu yang diperuntukkan untuk mendanai orang atau lembaga tersebut dalam mengajak para pemilih untuk memilih kandidat pemimpin tersebut. Kemudian yang kedua, bantuan kampanye yang diberikan langsung oleh kandidat pemimpin atau tim kampanyenya kepada para pemilih agar pemilih tersebut memilih dirinya yang maju sebagai kandidat pemimpin. Sebagai tambahan pembahasan atau rinciannya, apa perbedaan poin 1 dan 2? Adapun poin 1 adalah bantuan dari calon pemimpin tersebut kepada orang tertentu atau lembaga tertentu agar supaya orang tersebut atau lembaga tersebut mengajak dan meyakinkan masyarakat atau para pemilih untuk memilih calon pemimpin tersebut. Jadi dananya diberikan kepada orang atau lembaga, kemudian lembaga tersebut atau orang tersebut mengajak manusia lainnya untuk berbondong-bondong memilih calon pemimpin tersebut. Adapun yang kedua adalah bantuan yang diberikan langsung oleh kandidat pemimpin atau tim kampanyenya kepada para pemilih agar pemilih tersebut mencoblos dan memilih calon pemimpin tersebut, atau dalam istilah yang marak di tengah-tengah masyarakat kita adalah istilah serangan fajar, merujuk pada kebiasaan sebahagian oknum calon pemimpin yang memberikan materi khususnya uang di pagi hari ketika fajar terbit kepada para pemilih agar supaya pemilih tersebut mencoblos dan memilih calon pemimpin tersebut di tempat pemungutan suara atau TPS pada hari H. Ini adalah model yang kedua. Kemudian hasil pembahasannya, adapun hukum yang pertama yaitu dana atau bantuan yang diberikan kepada orang atau lembaga agar meyakinkan orang lain memilih calon tersebut, maka ini adalah boleh, dan kebolehan hukum ini dapat diasumsikan dengan akad fikih ijarah alal amal atau menyewa jasa pekerjaan, di mana bantuan ini diharapkan digunakan oleh orang atau lembaga tersebut untuk bekerja, dan pekerjaannya adalah meyakinkan orang-orang lain atau para pemilih untuk memilih calon tersebut. Maka di sini ada imbalan, yaitu dana atau materi lainnya.
sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Kebolehan ijarah alal amal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa ijarah atau sewa itu qismani, ada dua macam. Yang pertama waridatun ala ainin ka ijaratil aqar wa dabbah aw syakhsin muayyan, dan yang kedua ala zimmah kastijar dabbah mausufah wa bi an yalzam zimmatuhu khiyatah aw bina. Bahwa sewa itu ada dua macam. Yang pertama sewa terhadap ain atau sesuatu yang spesifik, seperti menyewa akar, bangunan yang spesifik, wadabah atau kendaraan yang spesifik, atau bahkan syakhs, menyewa perorangan secara spesifik. Kemudian yang kedua zimmah, yaitu sewa terhadap zimmah, sesuatu yang disifati, seperti menyewa dabah, kendaraan yang disifati. Misalnya saya ingin menyewa mobil dengan merek ini, model ini, tahun ini, dengan sifat-sifat seperti ini. Atau yalzamu zimmatuhu khiyatah, atau pekerjaan tertentu yang disifati seperti menjahit atau bina atau membangun. Syahidnya di sini adalah menyewa suatu pekerjaan yang tersifati, dan dalam hal ini pekerjaan yang diinginkan oleh calon tersebut dan diberikan bantuan kampanye kepada orang atau lembaga tersebut, yaitu untuk meyakinkan orang-orang memilih calon tersebut, atau kita dapat mengibaratkannya sebagai tim sukses, baik secara terstruktur formal atau non formal. Kemudian yang kedua, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau juga mengatakan kebolehan ijarah ala amal. Beliau mengatakan tentang ijarah bahwa ia adalah aqdun ala manfaah mubahah, akad atas manfaat yang diperbolehkan, min ainin muayyanah, dari barang spesifik, au mausufah fi zimmah, atau barang yang tersifati, muddatan maklumah, di waktu yang telah diketahui, au ala amalin maklumin bi'iwadin maklum, atau terhadap pekerjaan yang diketahui dengan imbalan yang diketahui. Syahidnya di sini adalah sewa itu boleh juga atas jasa pekerjaan, dan menyewa jasa pekerjaan ini juga bisa mendapatkan iwad atau imbalan. Kemudian adapun landasan dalilnya ada banyak, diantaranya firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wa inna ratum antastardi auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak mengapa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini ada dijelaskan tentang bolehnya mengupah ibu-ibu yang melakukan jasa persusuan. Dan di sini adalah ijarah ala amal, menyewa jasa pekerjaan. Dan ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Qasas, di kisah Musa alaihissalam, qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajartal qawiyyu al-amin. Yang mana seorang wanita yang bertemu dengan Musa itu mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, istajirhu, sewalah ia. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan adalah yang kuat lagi dapat dipercayai. Di sini dalam rangka meminta ayahnya menyewa jasa Musa alaihissalam untuk bekerja mengambilkan air. Kemudian hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Umar, atul ajrahu qabla an yajiffa araquhu, berikanlah
upah pekerja sebelum keringatnya kering. Syahidnya di sini adalah bahwa seseorang yang berkeringat tentunya dia bekerja, dan Nabi SAW mewajibkan kepada para penyewa pekerja untuk memberikan upahnya sebelum keringat mereka kering. Ini berkaitan dengan yang pertama. Adapun bantuan kampanye yang kedua adalah hukumnya tidak boleh, yaitu apabila diberikan kepada para pemilih dengan maksud membeli suara pemilih tersebut, yang kita kenal biasa di masyarakat kita sebagaimana kita jelaskan dengan istilah serangan fajar. Adapun hal ini adalah tidak boleh atau haram baik memberikannya atau menerimanya dengan beberapa argumen sebagai berikut. Yang pertama, bantuan kampanye seperti ini dikategorikan sebagai money politik atau politik uang yang terlarang dalam aturan negara. Artinya secara peraturan negara hal ini dilarang. Dan menyelisihi peraturan negara adalah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kepada kita untuk menaati pemimpin atau ulul amri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, artinya taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Adapun undang-undang yang melarang akan hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 280 ayat 1 huruf J disebutkan bahwa penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Kemudian juga di pasal 286 ayat 1 yang disebutkan bahwa pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, DPRD, kabupaten, kota atau pelaksana kampanye dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih. Dan ini sudah jelas bahwa menyelisihi peraturan pemerintah, dan tentunya kita diwajibkan untuk menaati peraturan pemerintah yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, argumennya bahwa bantuan kampanye seperti ini juga termasuk kecurangan. Hal ini karena calon pemimpin tersebut melanggar aturan main yang telah disepakati semua pihak. Calon pemimpin yang melakukannya mencurangi pesaingnya yang tidak melakukannya. Nabi SAW melarang segala bentuk kecurangan. Nabi SAW bersabda, man ghasya falaysa minni, siapa yang curang maka bukan bagian dari golonganku. Dan kita ketahui semua bahwa kecurangan tidak boleh dalam segala hal, termasuk dalam berpolitik atau dalam bersiasah. Kemudian argumen yang ketiga, bahwa perbuatan seperti ini dapat masuk dalam kategori riswah atau suap yang diharamkan dan terlarang dalam Islam. Dalam definisi yang dikatakan oleh Imam Ibn Hazm, bahwa suap atau riswah adalah ma'atahul mar'u liyahkuma lahu bibatil aw liwaliya wilayatan aw liyazlima lahu insan. Ya, artinya apa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lainnya agar ia menghukumi baginya dengan kebatilan. Seperti misalnya memberikan kepada hakim agar supaya hakim tersebut memutuskan perkara yang batil, atau agar ia memberikan wilayah kepemimpinan. Dia menyuap seseorang atau lembaga agar supaya dia mendapatkan kepemimpinan, atau agar ia menzalimi baginya manusia lainnya. Dia menyewa orang lainnya, menyuap orang lainnya untuk menzalimi orang lain. Maka ini juga termasuk dalam suap yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian perbuatan suap ini juga sesuai dengan definisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang berbunyi,
barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, maka ini juga tergolong sebagai suap yang terlarang. Kemudian argumen yang selanjutnya yang keempat, bahwa perbuatan ini dapat menimbulkan mafsadah atau mudarat atau kerusakan, dan kita ketahui bahwa agama kita terus berusaha untuk jalbu masalih, mendatangkan kemaslahatan, wa daf'u mafasid atau menghindari kemafsadatan, dan perbuatan ini dapat mendatangkan kemafsadatan atau kerusakan. Adapun kerusakan yang dapat timbul dari perbuatan money politik seperti ini adalah beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, hilangnya objektivitas pemilih dalam memilih. Dengan politik uang atau materi, pemilih tidak akan dapat memilih pemimpinnya secara objektif dikarenakan adanya beban balas budi pada calon yang telah memberikannya uang atau materi lainnya, sehingga hilangnya objektivitas ini bisa berakibat terpilihnya calon pemimpin-pemimpin yang buruk dan mengalahkan calon pemimpin-pemimpin yang baik, karena sudah tidak objektif lagi, ada beban balas budi. Bahkan ketika terpaksa dia harus memilih pemimpin yang buruk karena dia telah mendapatkan bantuan materi atau bahkan uang dari calon tersebut, dia terpaksa juga meninggalkan pemimpin yang baik. Kemudian dapat menyebabkan merajalelanya korupsi. Hal ini karena pemimpin yang naik melalui cara money politik ini akan berusaha mengembalikan modalnya yang banyak habis ketika proses kampanye. Ini juga disebutkan oleh banyak pemimpin kita bahwa biaya politik kita di Indonesia bisa menjadi sangat mahal dikarenanya ada politik-politik uang seperti ini, sehingga ketika modalnya besar maka ada kecenderungan untuk mengembalikan modal tersebut. Dan salah satu cara yang terkadang digunakan adalah setelah memimpin melakukan korupsi terhadap uang rakyat, dan tentu ini adalah hal yang dilarang secara agama dan negara. Kemudian ketiga, dapat melenggangkan orang-orang yang buruk dan zalim yang memiliki banyak modal dan uang untuk menguasai dan memimpin kaum muslimin dan orang-orang baik lainnya. Ini berbahaya karena kalau sudah menjadi budaya politik uang ini, dengan uang bisa mendapatkan kekuasaan, maka boleh jadi besok-besok ada pemimpin buruk tapi banyak uangnya, kemudian ada pemimpin baik tapi tidak ada uangnya, maka kemudian naiklah pemimpin buruk ini dikarenakan uang yang ia miliki. Kemudian yang keempat, dapat melenggangkan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dan kapasitas kepemimpinan untuk memimpin negeri, sedangkan dalam Islam suatu perkara haruslah diberikan kepada ahlinya. Ini juga dengan adanya uang bisa saja orang-orang yang tidak memiliki kompetensi naik ke tumpuk atau ke tampuk kepemimpinan. Kemudian selanjutnya yang terakhir, pendapat ketidakbolehannya membeli suara dengan materi ini atau yang kita istilahkan dengan serangan fajar, itu juga dijelaskan oleh Darul Ifta Kerajaan Jordania, yang mana disebutkan wat taswitu fil intikhabat an-niyabiyah amanah, yang artinya bahwasanya memberikan suara dalam pemilihan parlemen adalah suatu amanah yang bagi alal muslim an yuhafidh 'alaiha, hendaklah seorang muslim untuk menjaga amanah tersebut, wa yu'addiyaha bisyakli sahih, dan menjalankannya dengan cara yang benar dan baik. Wahia kadzalika syahadatun, dan ini adalah syahadah atau persaksian. Jadi hak kita memilih pemimpin itu adalah syahadah atau persaksian. Sayus'alu anha amamallah, yang mana kita akan ditanya di hadapan Allah SWT. Allah SWT berfirman, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, artinya persaksian mereka akan ditulis dan mereka akan ditanyakan di hari kiamat kelak. Surat Zuhruf ayat 19.
Wa bima annal muslim sayus'al an hadhihi syahadah, dan oleh karena muslim akan dimintai tentang persaksian ini amam Allah, di hadapan Allah, fala yajuzu lahu, maka tidak boleh baginya an ya'khudha syai'an minal mal, mengambil suatu dari harta atau upah materi atas persaksian tersebut, awil hadaya atau hadiah, samanan li sautih, sebagai harga atas suaranya, wa syahadatuhu afwan samanan li sautihi wa syahadatihi, sebagai harga atas suaranya atau persaksiannya, min ayyin minal murasyyahin, dari kandidat manapun, muqabil intikhabihi, sebagai imbalan atas dia memilih kandidat tersebut. Ini tidak boleh. Li'anna hadza yuaddi, karena ini akan menyebabkan an yasil ila majlisil ummah man laysa ahlan bidzalik, sampainya kepada tampuk kepemimpinan siapa yang tidak memiliki kompetensi atasnya. Artinya karena dia memiliki uang meskipun tidak memiliki kompetensi, maka dia bisa naik ke pucuk kepemimpinan. Dan ini tentu adalah suatu hal yang berbahaya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, idza duyiyatil amanah fantazir sa, apabila amanah ini telah hilang, maka tunggulah kiamat. Kemudian para sahabat yang mendengar ini mengatakan, kaifa ida'atu ya Rasulullah, bagaimana menghilangkan amanah itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah, apabila perkara itu sudah disandarkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat. Maka ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, penjelasan yang berkaitan dengan hukum bantuan kampanye. Sekali lagi, sebentar lagi kita akan memutuskan pilihan kita berkaitan siapa yang akan memimpin kita, baik di tingkatan legislatif juga tingkatan eksekutif. Maka mari kita menjaga hak pilih kita dan jangan kita menjual suara kita dengan materi, baik yang berbentuk uang atau non uang. Kita memilih sesuai dengan hati nurani kita, dan tentu sebagai umat Islam kita memilih yang paling dekat kepada ketakwaan dan juga membawa kemaslahatan bagi kita, umat Indonesia secara umum dan umat Islam secara khusus. Demikianlah, hadanallahu wa iyakum, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.